Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar, membedakan macam-macam teori belajar, dan implementasi teori belajar pada pembelajaran anak usia dini. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan yel-yel terlebih dahulu. Ayo semangat menuntut ilmu, agar hidup menjadi berkah. Jangan putus asa dan jangan ragu, terus belajar pantang menyerah. PAU 2020, kita pasti bisa. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif, sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Membedakan macam-macam teori belajar. Yang kesatu ada konstruktivisme. Konstruktivistik merupakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan. Dengan kata lain, teori ini memberikan keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, dan lain-lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus rangsangan dan respon tanggapan. Stimulus adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulus. Yang ketiga, teori belajar kognitif. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Implementasi teori belajar pada pembelajaran anak usia dini. Yang kesatu yaitu konstruktivisme. Penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran diwujudkan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga siswa dapat bekerja sama. Misalnya, guru menyuruh siswa untuk menunjukkan bagian-bagian tubuhnya seperti kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Secara tidak langsung, siswa sudah menerapkan sistem pembelajaran yang berpusat pada dirinya. Yang kedua yaitu penerapan teori belajar behavioristik. Yang pertama ada menentukan tujuan dan indikator pembelajaran. Yang kedua menyajikan pembelajaran. Yang ketiga memberi stimulus kepada peserta didik. Yang keempat mengamati dan mengkaji respon yang diberikan peserta didik. Dan yang terakhir memberikan penguatan. Yang ketiga yaitu penerapan teori belajar kognitif. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang ketiga, berikan peluang agar siswa belajar sesuai perkembangannya. Yang keempat, yaitu penerapan teori belajar humanistik. Yang pertama, peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar, sehingga guru akan memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Yang kedua, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan siswa dalam memperoleh referensi untuk belajar. Yang ketiga, bisa beradaptasi dengan mudah bersama siswa. Dan guru juga mempunyai keterampilan komunikasi yang baik untuk bisa membaur sebagai pembimbing dan sahabat bagi siswa.